I walk around. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertemuan hari ini masih materinya terkait peta Carnot ya, atau Key-map. Ini lanjutannya. Jadi minggu kemarin itu kan kita membahas bagaimana membuat suatu peta sel dari tabel kebenaran gitu kan. Ya, kita sudah tahu yang dimasukkan itu nilai-nilai outputnya seperti itu. Nilai-nilai outputnya kita masukkan ke dalam sebuah peta sel berdasarkan variabel input seperti itu. Jadi yang dimasukkan ke dalam peta selnya itu nilai outputnya seperti itu ya. Jadi kalian harus, jadi ketika mau belajar ini ya, materi lanjutan Key-map, harus paham dulu yang materi yang Key-map dasarnya seperti itu ya. Nah, di pertemuan sekarang kita akan membentuk atau membuat suatu aljabar bool. Kalau kemarin itu kan baru ke bagaimana membuat suatu peta sel dari tabel kebenaran, terus teknik pengelompokan gitu kan, teknik pemecahan masalahnya ya. Teknik pemecahan masalahnya itu kan ada pengelompokan, ada satu lagi yang namanya rolling atau gulung seperti itu ya. Kita sudah bahas bagaimana mengelompokkan secara berpasang, bagaimana mengelompokkan secara kuad, bagaimana mengelompokkan secara oktet, terus bagaimana mengelompokkan bagaimana menggulung secara yang berpasang, bagaimana menggulung kuad dan oktet seperti itu. Nah, setelah kita gulung, langkah selanjutnya apa? Kita membuat aljabar bool dari kelompok-kelompok yang kalian lingkari atau yang kalian gulung seperti itu. Itu ya. Jadi materi sekarang itu terkait membuat aljabar boolnya. Nah, ini sebagai contoh ya. Yang minggu kemarin, kalau minggu kemarin kan kita hanya membuat lingkaran saja ya. Ada angka satu yang saling berdekatan gitu kan. Ini secara berpasang ya. Ini yang secara berpasang seperti itu. Angka satu yang saling berdekatan. Nah, setelah itu angka satu yang sudah berdekatan, yang sudah kalian lingkari, itu kasih tanda ini Y ya. Seperti itu. Kenapa hanya Y? Karena ini yang dilingkarinya itu ya, yang angka satu yang dikelompokkan atau digulungkan itu hanya satu kelompok seperti itu, tidak ada lagi, maka tulis aja Y seperti itu ya. Nah, ini kan dapat Y. Nah, jadi Y-nya itu apa? Y-nya itu nilai aljabar boolnya ini. Dari mana nih nilai A negasi B negasinya? Nah, didapat dari sistemnya sum of product ya. Jadi ada proses penjumlahan dari hasil perkalian. Perkaliannya dari mana? Nah, perkaliannya itu lihat ya, angka satu yang ini ya. Angka satu ini didapat dari hasil perkalian. Lihat ke atas, lihat ke samping ya. Seperti itu. A negasi, B negasi. Nah, jadilah seperti ini. Itu ya. Terus tambah gitu kan. Ditambah apa? Ditambah angka satu yang ini lagi, didapat dari hasil perkalian mana? Yang ini, terus yang ini. A dikali B negasi. Nah, ini ya. Nah, itu seperti itu contohnya ya. Itu ya. Jadi kita membuat aljabar boolnya itu dari variabel-variabel output ini gitu. Dijumlahkan. Nah, dijumlahkan dari mana? Dari hasil perkalian variabel inputnya gitu ya. Itu saya ulang contoh ya.
karena ini hanya ada satu proses pengelompokan, berarti hanya satu aljabarbul. Seperti itu ya, hanya satu aljabarbul. Makanya ketika satu aljabarbul ini, dari mana ini kita membuat aljabarbul ini gitu kan. Nah, dari outputnya gitu. Output itu didapat dari penjumlahan outputnya gitu kan. Nah, hasil dari penjumlahannya itu dari mana nih? Bukan hasil ya. Tiap outputnya itu didapat dari mana? Dari perkalian variabel input gitu ya. A negasi ini B negasi. Ini hasilnya. Angka 1 ini berarti A B negasi, seperti itu dijumlahkan. Nah, gitu ya. Contoh yang lain. Ini ya. Ternyata dalam peta Carnot ini kita ada proses pengelompokan sebanyak 3 pengelompokan. Yang pertama ini gitu kan, yang kedua yang secara vertikal, yang ketiga yang ini. Jadi ada 3 proses pengelompokan. Saya ambil yang ini Y1, yang ini Y2, yang lingkaran ini Y3, seperti itu ya. Nah, kebetulan ini ada 3, artinya outputnya itu bukan final seperti ini gitu ya. Y1, Y2, Y3 itu bagian dari output. Harus dibikin outputnya 1 gitu kan. Harus dibikin outputnya 1. Maka ada proses sigma Y sama dengan, nah gitu ya. Ada sigma Y ini, nah ini Y1 ditambah Y2 ditambah Y3. Nah, sebelum ke sigma, kalian harus bikin dulu aljabarbul tiap sub outputnya gitu. Y1 nih, contoh yang Y1 ini ya. Contoh untuk Y1 yang ini didapat dari mana? Kita lihat Y1 nya itu proses pengelompokan dari mana. Ini ya, yang mengelompokkan 4 buah angka 1 secara horizontal gitu. Ada 4 nih, 1, 2, 3, 4, seperti itu ya. Nah, setelah itu kita lihat angka satunya itu kan, dari Y1 ini kita lihat angka-angka satunya. Angka 1 ini didapat dari mana? Hasil perkalian ini dengan ini gitu. A negasi B negasi C negasi, ini hasilnya itu. Angka 1 ini A negasi B, ini C negasi, hasilnya ini, dan seterusnya itu. Barulah dapat Y1. Sekarang Y2 dari mana nih? Untuk Y2 berarti Y2 ini kan prosesnya itu. Y2 prosesnya ini itu. Angka satunya gitu, misalkan yang diambil itu yang ini itu ya. Berarti A negasi B kali C negasi, berarti ini kan A negasi B kali C negasi, ditambah ini kan tadi, oh ya, yang Y1 ada 4, berarti ada ya sebanyak 4 ruas gitu kan, dijumlahkan semuanya gitu ya. Selanjutnya Y3 berarti yang ini Y3 gitu kan. Nah, Y3 diambil, yang satu ini hasilnya ini, yang angka 1 ini hasilnya ini ya, A B C, seperti itu. Nah, mungkin dari kalian ada pertanyaan karena di minggu sebelumnya, Pak, kalau misalkan semua angka satunya sudah dikelompokkan, perlu dikelompokkan lagi atau tidak? Nah, contoh yang Y2 ya, kita ambil contoh yang Y2. Y2 ini angka 1 ini dengan yang ini ternyata sebenarnya sudah dipasangkan atau dikelompokkan. Angka 1 ini sudah dikelompokkan di Y1, angka 1 yang ini sudah dikelompokkan di Y3, seperti itu ya. Nah, gimana dengan Y2? Seperti itu. Sebenarnya Y2 itu tidak harus kalian bikin lagi aljabarbulnya.
seperti itu, tidak harus ya. Tapi kalaupun kalian mau ya, kalaupun kalian mau tetap membuat Y2 ya, yang Y2 ini silahkan, gak jadi masalah itu. Toh nanti tetap, artinya gini ya, artinya kalau misalkan untuk contoh ini seperti ini, ternyata kalian yang Y2 nya tidak di tulis karena memang sudah dipasangkan, maka nanti sigma Y nya itu berarti tinggal Y1 ditambah Y3 seperti itu kan ya. Pak, nanti gimana hasilnya gitu kan. Nah, hasilnya ini akan ekuivalen gitu. Yang sigma Y ini dengan sigma yang Y ini akan ekuivalen. Tetap hasilnya tetap akan sama gitu. Kenapa? Karena di Y2 ini pasti ada yang dihilangkan. Ini kenapa? Nih, ada yang sama. Di Y2 ada yang sama dengan Y1. Di Y2 yang ini ada yang sama dengan Y3. Sebenarnya seperti itu ya. Jadi ada yang dieliminasi nantinya sebenarnya. Jadi silakan kalian mau tetap gunakan Y2-nya dibikin boleh gitu kan. Atau mau dihilangkan karena sudah berpasangan boleh. Terkecuali misalkan ada angka 1 seperti ini dia belum dipasangkan gitu kan. Nah, silakan nanti kalian pasangkan lagi seperti itu. Contoh lain, nah ada angka 1 yang saling berdekatan. Nah ini ya, ini kenapa Pak ini tidak dibikin Y4 gitu kan. Ya silakan saja kalian kalau mau bikin ini Y4 sama dengan apa gitu kan. Di sini jadi tambah Y4, silakan. Tetap hasilnya akan sama. Hasilnya tetap akan sama dengan Y1 sampai Y3 gitu kan. Hasilnya akan tetap sama dengan ini maksudnya ya, gitu. Itu. Kalau tidak percaya silahkan kalian boleh buktikan dengan cara apa ya? Coret-coret ya di kertas kalian, membuktikan. Kalaupun memang beda, nanti silahkan kalian bisa berdiskusi dengan saya. Seperti itu ya. Itu. Selanjutnya, nih ada contoh yang lain. Ini sama sebenarnya ya. Contoh-contoh yang lain sama. Y1 saya anggap ini yang secara bujur sangkar ya kan. Ada penjelasannya, mengelompokkan 4 buah angka 1 yang saling berdekatan secara bujur sangkar. Ini ya seperti ini maksudnya. Itu Y1, Y2 nya yang mana? Yang ini. Seperti itu. Boleh itu. Pak, kalau misalkan Y1 nya ini, Y2 nya kita gunakan teknik gulung secara berpasang. Jadi ini angka 1 ini dengan yang ini ya. Saya coret dulu, hapus dulu ya. Nah, angka 1 yang ini dengan yang ini bukan dikelompokkan secara kuat, tapi kalian menggunakan penggulungan secara berpasang. Jadi seperti ini. Ini Y2-nya gitu kan. Boleh tidak? Boleh, silahkan. Hasilnya pasti tetap akan sama gitu. Mau teknik apapun gitu kan, asalkan sesuai aturan, pasti hasilnya tetap akan sama. Seperti itu ya. Ya ini hanya contoh saja. Saya misalkan menggunakan pengelompokan secara kuat, yang vertikal, secara kuat yang bujur sangkar seperti itu. Kalian misalkan, nah contoh lain, Pak ini kan bisa pakai pengelompokan berpasang gitu kan. Ini berpasang gitu kan. Jadi Y1, Y2, Y3 boleh, silahkan, tetap hasilnya tetap pasti akan sama seperti itu ya. Ini sebagai beberapa contoh-contoh, kalian nanti membuktikan ya. Samanya bagaimana Pak, ini bisa sama seperti apa? Nah kembali lagi ya ke sini. Yang contoh pertama ini, kenapa tidak ada sigma Y? Karena aljabar bulnya cuma 1 seperti itu ya. Nah di sini gitu kan ada 3 nih aljabar bulnya, berarti harus ada proses penggabungan. Nah nanti kalau penggabungan itu ya, hasil penggabungannya itu harus benar-benar suatu aljabar bul yang sudah tidak bisa diturunkan lagi ya.
Jadi apa? Nanti tiap-tiap ini kalian sebelum menjumlahkan ke sigma, kalian tiap-tiap sub aljabar bul, jadi Y1, Y2, Y3-nya sederhanakan dulu menggunakan teknik-teknik apa rumus-rumus yang sudah diberikan gitu, yang distributif, komutatif, De Morgan dan seterusnya. Nah, itu gunakan rumus itu. Jadi nanti Y1 nanti ini gunakan penyederhanaan sampai sederhana. Itu. Y2 juga sama. Ya, lakukan penyederhanaan sampai sederhana. Y3 juga sama, lakukan penyederhanaan sampai sederhana. Nah, apakah setelah semua ketiga ini sederhana ketika dijumlahkan nanti sudah menjadi sederhana? Belum tentu, ya. Nanti ketika kalian hasil penjumlahannya yang sigma ini ternyata masih belum sederhana, ternyata masih bisa diturunkan dengan menggunakan rumus-rumus yang sudah diberikan, turunkan lagi sampai, nah, jadi artinya nanti ini juga sama disederhanakan lagi seperti itu, ya. Disederhanakan sampai menghasilkan suatu aljabar bul yang benar-benar tidak bisa diturunkan lagi, seperti itu, ya. Itu yang harus kalian pahami gitu. Jadi maksud tadi Pak, ketika misalkan Y1-nya dirubah ini menjadi seperti ini gitu kan, maksud saya nanti hasilnya pasti akan sama. Itu hasilnya ketika nanti dibuktikan dalam suatu tabel kebenaran, hasilnya tetap akan sama gitu, ya. Dibuktikan di tabel kebenaran, hasilnya tetap akan sama. Atau ketika misalkan kalian turunkan menjadi suatu aljabar bul yang sederhana gitu kan, sangat sederhana, itu pasti semuanya akan sama hasilnya. Seperti itu, ya. Ini juga sama. Ini juga sama, ya. Ini mungkin lebih kompleks. Kenapa? Karena pengelompokannya secara quad gitu. Oktet, secara oktet, ya. Banyak, ya. Nah, nanti kalian yang kosong-kosong ini mohon maaf ya, saya kelupaan. Sebenarnya sel-sel yang kosong ini punya nilai gitu kan. Nah, nilai kayak ini ada nilai 0 gitu kan. Sama didapat dari tabel kebenaran gitu. Yang nilai 0-nya masukkan saja ke sini. Tetapi yang nilai 0 tersebut tidak dilakukan pengolahan data, tidak dilakukan teknik pemecahan masalah, dibiarkan saja seperti itu. Yang dilakukan itu yang mempunyai nilai 1 gitu kan, seperti itu, ya. Itu yang harus kalian pahami. Jadi Y1 ini sama, ya. Kalian buat aljabar bulnya, sederhanakan. Y2 juga sama dibuat, sederhanakan sampai sederhana, baru sigma Y dibuat, dijumlahkan gitu kan. Kalaupun belum sederhana, sederhanakan seperti itu, ya. Ya, ini teknik yang lumayan kompleks sekarang, ya. Kalian nanti UAS kalian bermain dengan variabel-variabel seperti ini, ya. Simpel, tetapi kalau kalian, ya, pertama tidak paham, kedua mungkin tidak teliti, akan salah hasilnya. Seperti itu. Nah, ini contoh yang lain gitu kan. Kalau tadi kan saya anggap ini yang pengelompokan, kalau ini penggulungan, ya, rolling gitu kan. Ini sejajar kan, sejajar, digulung secara berpasang hasilnya. Jadi sama saja dengan yang tadi gitu kan. Jadi angka 1 ini gitu kan didapat dari mana? Dari sini dengan ini dikalikan. Ini dari mana? Gitu kan. Variabel atasnya sama sampingnya, ini seperti itu, sama persis. Cuma mungkin cara membuat suatu kelompok atau gulungnya yang berbeda gitu kan. Ini sama, ya. Ini cuma karena ada Y-nya cuma 1, aljabar bulnya cuma 1. Karena kenapa? Karena saya menggunakan gulung secara quad, ya. Kalau misalkan kalian menggunakan berpasang, misalkan berarti ada 2 Y-nya, berarti Y1 ini Y2. Jadi nanti sigma
Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Tapi hasilnya tetap akan sama dengan seperti ini. Itu ya. Nah, kebetulan ini belum disederhanakan ya. Ini belum disederhanakan, nanti kalau disederhanakan akan terlihat gitu kan perbedaannya seperti apa. Ini juga sama ya. Oh, ini contoh. Nah, ini contoh ya. Contoh penyederhanaannya seperti ini ya. Oh ya, ada satu ya, sigmanya nih, sigma Y-nya ini di tampilan tidak masuk ya. Ada sebenarnya ya, kalau di mentahan PowerPoint-nya ada. Jadi sigma Y sama dengan ya, contoh ya. Ini hasilnya sigma Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Nah, Y1 ini didapat dari yang mana? Ini nih, pengelompokan yang secara horizontal. Hasilnya ini kan. Nah, karena ini belum sederhana, kalian gunakan teknik penyederhanaan gitu kan. Oh, ini ada B nih, B negasi yang sama, keluarkan pakai distributif kan. Keluarkan B-nya, sisanya yang apa? Sisanya apa? Ruas ini sisanya A, ruas yang ini sisanya ruas ini sisanya A negasi gitu kan. Ruas ini sisanya A itu. Nah, sekarang A negasi ditambah A pakai rumus yang identitas kan. Ada sebuah variabel dijumlahkan dengan negasinya maka menghasilkan 1 seperti itu. Nah, sekarang 1 dikali variabel, ada rumusnya kan, udah jelas, maka hasilnya variabel itu sendiri. Seperti itu. Itu Y1 ya. Y2 juga sama. Nah, A-nya ada yang sama, dari ruas ini ada yang sama, A-nya keluarkan, sisanya B negasi, yang ruas ini sisanya B. Seperti itu. Nah, baru setelah dapat nih hasil penyederhanaannya, Y1 sudah sederhana, Y2 sudah sederhana, maka lakukan penjumlahan total. Sigma Y sama dengan Y1. Nah, ini nih tidak tampil ya. Ini ada ini hasilnya sebenarnya ini, tapi di sini tidak tampil ya, nggak tahu kenapa nanti ya. Jadi nanti sigma Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Y1-nya A gitu kan, Y2-nya B negasi. Nah, di sini sudah sederhana belum? Ini ternyata ya, kalau kita menggunakan rumus tidak bisa disederhanakan lagi. Artinya apa? Artinya bahwa aljabar Boole ini sudah sederhana. Seperti itu, tidak bisa diturunkan lagi. Itu ya. Nah, ya, ini tugas kalian. Ya, ada tugas buat kalian. Biasa ya, kalian ini catatannya harus diperhatikan. Masih banyak yang tidak memperhatikan. Seperti itu. Tugas kalian adalah yang pertama, menyederhanakan aljabar Boole dari slide 2 sampai slide 7. Ini maksudnya ya, dari sini. Nah, kalian coba sederhanakan dari slide 2, berarti ini slide 2 ya. Ini sederhanakan ya. Berarti kan ini ada variabel yang sama apa? Yang samanya berarti B negasi kan. Ini saya kasih contoh aja ya. B negasi, sisanya apa? Ruas pertama sisanya A negasi, ruas kedua A. Sama dengan B negasi kurung ini 1. B negasi dikali 1 hasilnya B negasi. Nah, ini sudah sederhana. Seperti itu ya. Selanjutnya ini, berarti kalau ini sederhanakan dulu, ini sederhanakan dulu, ini sederhanakan dulu ya. Jadi Y1 sederhanakan dulu, Y2 sederhanakan dulu, Y3 sederhanakan dulu, baru nanti di sigma Y. Seperti itu. Kalau sigma Y-nya belum sederhana, ini sederhanakan lagi. Pak, boleh nggak Y1, Y2, Y3 tidak disederhanakan dulu, tapi nanti disederhanakannya di sigma Y ini semuanya. Jadi nanti kalian ditulis berarti Y1 ini kan ya.
berarti ditambah Y2 ini kan, berarti tinggal anggaplah ini misalkan sigma Y gitu kan, sama dengan Y1 nya ini ditambah Y2 nya ini kan A negasi B C negasi ditambah A negasi B C ditambah, berarti Y3 nya ini tambah lagi di sini. Boleh tidak? Boleh, silakan. Tetapi kalau misalkan tanpa disederhanakan dulu, kadangkala ada yang terlewat. Kalau kita tidak teliti, itu kan karena banyak nanti ya, karena banyak sekali, berarti ada berapa ruas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ada 8 ruas gitu kan. Kalau kalian benar-benar tidak teliti, malah salah. Ini kan mending ada 4 ya, kita sederhanakan dulu, lebih sederhana nantinya. Jadi ketika masuk ke sigma Y itu sudah tidak terlalu kompleks gitu. Ketika misalkan suatu aljabar boolnya yang ini tidak terlalu kompleks, akan lebih mudah kita menyederhanakannya. Seperti itu ya. Jadi itu tugas kalian. Tugas kalian itu menyederhanakan. Yang nomor 1 itu menyederhanakan dari slide 2 sampai slide 7. Berarti ini slide ketiga ya. Yang ini slide ketiga, ini sederhanakan. Ini slide keempat sama, ini juga sederhanakan. Y1 Y2 sigma Y sederhanakan. Ini slide 4 kalau nggak salah ya, sederhanakan. Ini sama, sederhanakan. Nah, contoh saya ambil contoh ini Y, berarti ya ternyata di sini ada variabel yang sama apa dari ruas ini. Oh, ada B negasi sama C negasi. Keluarkan aja B negasi C negasinya. Ini hasilnya sebenarnya. Itu kan. Kenapa jadi ini ya? Kalau nggak percaya, ini tinggal masukkan lagi negasi ditambah A. Itu kan. Ini B negasi C negasi A negasi ditambah A 1 gitu kan. 1 kali ini jadi B negasi C negasi, seperti ini. Berarti kan sama ya, seperti itu ya. Itu cara menyederhanakannya. Ini sama ya. Ini kalian nanti mengerjakannya itu menyederhanakan slide 2 sampai slide 7. Itu nomor 1. Nomor 2, nah nomor 2 itu kalian membuat suatu aljabar bool sampai aljabar bool tersebut ya. Nah ini kan sampai aljabar boolnya itu sederhana. Didapat dari mana? Dari sini gitu. Nah, berarti kalian harus paham ya di materi yang minggu kemarin bagaimana cara memasukkan nilai-nilai output ini ke dalam peta sel. Berarti kan kalau ini ada input, caranya bagaimana? Kita lihat inputannya gitu kan. Input ini ada berapa variabel? Ada 3 gitu kan. 3 variabel, 2. Berarti rumusnya 2 pangkat n. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? 8. Berarti ada 8 peta sel gitu kan. Key mapnya menggunakan 8. Ingat minggu kemarin kalau yang 8 ada 2 jenis. Ada yang secara horizontal seperti ini nantinya gitu kan. Nah gini, ada yang secara vertikal ke bawah gitu ya. Seperti ini. Nah, silakan kalian mau gunakan yang mana itu ya. Ini nanti ada yang seperti ini contohnya, ada yang ke bawah kalau nggak salah. Nah, ini yang ke bawah gitu kan. Itu ya. Kalian setelah dimasukkan ke dalam suatu misalkan seperti ini gitu kan, sudah dimasukkan ke dalam sel-selnya, nilai outputnya semuanya ya, ya dengan 0 ini juga masukkan saja gitu kan. Masukkan. Setelah dimasukkan, misalkan seperti inilah hasilnya. Kalian gunakan teknik pengelompokan, gitu kan? Gunakan teknik pengelompokan. Jadi nanti mau pengelompokan, mau gulung, boleh, silahkan. Terus nanti kasih variabel outputnya Y1, Y2, gitu kan? Nanti Y1-nya apa sih aljabar boolnya, Y2 apa aljabar boolnya, maka nanti sigma Y sama dengan Y1 bla 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 seperti itu. Nah itu nomor 2 seperti itu ya. Jadi kalian nanti
UAS kemungkinan ya cukup soal ini jenisnya ya, soalnya bukan ini, jenisnya cukup jenis seperti ini insya Allah ya. Tapi kalian harus benar-benar paham gitu kan, bagaimana masukkan nilai ke dalam peta sel gitu kan, nilai output, terus bagaimana mengelompokkan, bagaimana menggulung, bagaimana membuat aljabar bool, bagaimana menyederhanakan itu ya, itu yang harus dipahami ya. Itu saja mungkin, karena ini materi terakhir ya, materi ini materi terakhir di mata kuliah logika informatika. Tapi hati-hati ya, kalian jangan kata si bapak ini di UAS mungkin hanya ini, bisa jadi nanti saya nambahin materi yang sebelum UTS gitu kan. Makanya baca lagi materi yang sebelum UTS gitu kan. Itu baca slide-nya semuanya sudah saya berikan materinya. Sebenarnya tidak perlu lagi nyari di internet, materinya sudah saya berikan di slide semuanya. Kayaknya sudah begitu jelas gitu kan. Kalaupun ada yang kurang paham ya, mumpung masih ada waktu, silahkan bisa berdiskusi ke saya seperti itu ya. Jadi itu saja mungkin untuk pertemuan hari ini. Kalaupun minggu depan masih ada perkuliahan ya, karena belum ada informasi resmi terkait jadwal UAS, minggu depan mungkin kita akan mencoba mereview gitu kan tugas-tugas kalian seperti itu. Itu saja untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.